Bayangkan suatu pagi, warga Solo dikejutkan dengan pemandangan tak biasa. 100 bangunan mirip Ka'bah berdiri megah di berbagai penjuru kota. Tidak ada tanda-tanda pembangunan, tidak ada suara alat berat. Semuanya tiba-tiba ada. Dan yang lebih mengejutkan, seorang pria bernama Pak Joko mengaku sebagai orang di balik keajaiban ini. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh hikmah dan inspirasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, komentar, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin dimudahkan rezekinya seperti Pak Joko, silakan tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Siapa tahu doa kalian diijabah oleh Allah. Solo masih terlelap dalam dinginnya malam ketika Pak Joko terbangun dengan napas tersengal. Dahinya berkeringat. Matanya menatap kosong ke langit-langit rumahnya yang sederhana. Ia baru saja mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, ada sosok bercahaya berdiri di hadapannya, memintanya membangun 100 masjid berbentuk Ka'bah. Suara dalam mimpi itu bergema di kepalanya. Joko, bangunlah 100 masjid seperti rumah suci di tanah haram. Suaranya lembut, tetapi terasa tegas dan menggema di dalam dadanya. Pak Joko duduk di tepi ranjang, menggenggam kepalanya. Pikirannya berkecamuk. Ia hanya tukang kayu biasa. Bagaimana mungkin ia bisa membangun satu masjid, apalagi 100? Di sampingnya, istrinya, Bu Siti, menggeliat pelan. "Pak, kenapa? Mimpi buruk?" Tanyanya setengah sadar. Pak Joko menoleh, tetapi ia ragu untuk menceritakan mimpinya. Ia takut Bu Siti akan menganggapnya gila. Akhirnya, ia hanya menghela napas. "Tidak, Bu, tidur saja." Namun, sejak malam itu, perasaan gelisah terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Seperti ada bisikan halus yang terus memintanya bergerak. Siang harinya, Pak Joko mencoba mengabaikan mimpi itu. Ia pergi bekerja seperti biasa, membuat perabotan dari kayu. Tetapi tangannya terasa gemetar. Pikirannya terus melayang pada mimpi aneh itu. Saat pulang, ia memberanikan diri menceritakan semuanya kepada Bu Siti. Seperti yang ia duga, istrinya langsung terkejut. "Pak, kita ini orang biasa. Kita tidak punya uang, tidak punya lahan. Bagaimana mau membangun 100 masjid?" Pak Joko terdiam. Ia tahu itu mustahil. Tetapi di dalam hatinya, ada keyakinan yang terus membesar. Malam berikutnya, ia kembali bermimpi hal yang sama. Sosok bercahaya itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. "Joko, lakukanlah. Jangan ragu. Semua sudah disiapkan." Pak Joko terbangun dengan jantung berdebar. Ia merasa ini bukan sekadar mimpi biasa. Esok harinya, ia mengambil langkah pertama. Ia mulai mengumpulkan kayu, semen, dan batu bata dengan uang seadanya. Namun, jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membangun satu masjid kecil. Tetangga yang melihatnya mulai bertanya-tanya, "Pak Joko mau bikin apa? Kok ngumpulin bahan bangunan?" Saat Pak Joko menjawab bahwa ia ingin membangun 100 masjid mirip Ka'bah, mereka tertawa. "100? Pak Joko bercanda? Mau bangun satu saja susah, apalagi 100. Tapi Pak Joko tidak menggubris mereka. Ia tetap berusaha, meskipun semua orang menganggapnya gila. Hingga suatu malam, keajaiban itu terjadi. Fajar baru saja menyingsing ketika seorang warga yang hendak ke pasar berhenti di tengah jalan dengan mata terbelalak. Ia mengucek matanya berkali-kali, memastikan apa yang ia lihat bukan mimpi. Di hadapannya, berdiri sebuah bangunan besar berwarna hitam pekat dengan ornamen emas di sekelilingnya. Bentuknya mirip Ka'bah di Makkah. "Wong Solo bangun Ka'bah," gumamnya. Tak percaya, ia berlari ke rumah tetangga terdekat, membangunkan mereka dengan teriakan panik. Tak butuh waktu lama, satu persatu warga keluar rumah, terperanjat melihat hal yang sama. Tidak hanya satu, tapi di berbagai sudut kota, bangunan serupa berdiri megah. "Astagfirullah, dari mana ini semua?"
Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi. Semakin banyak orang yang datang, semakin besar kehebohan yang terjadi. Ada yang menangis, ada yang berlutut, ada pula yang hanya bisa berdiri terpaku dalam kebingungan. Pak Joko sendiri baru saja terbangun saat mendengar riuhnya orang-orang di luar rumahnya. Ia mengintip dari jendela dan melihat warga berlarian. Dengan perasaan gelisah, ia keluar rumah dan langkahnya langsung terhenti. Jantungnya berdetak kencang. Kedua matanya membelalak. 100 masjid berbentuk Ka'bah telah berdiri di penjuru kota. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ia tidak membangun ini semalam. Bahan-bahan bangunan yang ia kumpulkan masih berantakan di sudut halaman. Lalu, bagaimana mungkin pagi ini semuanya sudah berdiri? Bu Siti, yang berdiri di belakangnya, langsung jatuh terduduk. Pak, ini benar-benar terjadi. Suaranya bergetar. Warga yang melihat Pak Joko langsung berlari mendekatinya. Pak Joko, ini ulah siapa? Gimana bisa ada bangunan segede ini dalam semalam? Pak Joko hanya bisa menggeleng. Tenggorokannya terasa kering. Ia tidak punya jawaban. Saat itu, suara azan subuh berkumandang. Entah dari mana asalnya, tapi suaranya menggema, menggugah hati siapapun yang mendengarnya. Orang-orang yang tadinya hanya berkerumun mulai berbondong-bondong masuk ke dalam masjid-masjid yang baru saja muncul. Namun, keanehan belum berhenti di situ. Di dalam setiap masjid, sudah tersedia sajadah yang tertata rapi, rak-rak penuh dengan Al-Quran, bahkan ada kendi berisi air yang terasa sejuk dan segar seperti air Zam-Zam. Tidak ada jejak siapapun yang membangun tempat ini. Tidak ada tanda-tanda pengerjaan. Tidak ada sisa-sisa material bangunan. Semuanya sempurna, seolah-olah telah ada sejak lama. Orang-orang mulai menangis. Ada yang bersujud, ada yang membaca Al-Quran, ada yang termenung dengan air mata mengalir di pipi mereka. Sementara itu, Pak Joko masih berdiri di tengah kerumunan dengan tubuh yang terasa lemas. Hatinya dipenuhi rasa syukur sekaligus ketakutan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sejak pagi itu, Solo tidak lagi sama. 100 masjid berbentuk Ka'bah yang muncul secara misterius mengubah segalanya. Orang-orang yang sebelumnya sibuk dengan urusan dunia tiba-tiba memenuhi masjid-masjid itu. Jalanan yang biasa riuh dengan suara kendaraan kini sering dipenuhi oleh orang-orang yang berjalan kaki dengan pakaian bersih, membawa Al-Quran di tangan. Media nasional pun gempar. Wartawan dari berbagai stasiun televisi dan surat kabar datang berbondong-bondong ke Solo, mencari jawaban atas fenomena aneh ini. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana 100 masjid itu bisa berdiri dalam semalam. Tidak ada saksi mata yang melihat proses pembangunannya. Tidak ada jejak pekerja atau alat berat. Semua orang hanya tahu bahwa mereka tidur dalam kota biasa, lalu bangun di kota yang berubah menjadi lautan rumah ibadah. Pak Joko mendadak menjadi pusat perhatian. Semua orang ingin tahu bagaimana awal mula kejadian ini. Wartawan mengepung rumahnya, menodongkan mikrofon ke arahnya. Pak Joko, bagaimana Anda bisa membangun 100 masjid ini? Siapa yang membantu Anda? Apakah ini ada kaitannya dengan kekuatan supranatural? Pak Joko hanya bisa menggeleng. Hatinya masih bergetar oleh keajaiban yang terjadi. Saya tidak tahu. Saya hanya bermimpi. Dan saat bangun, semuanya sudah ada. Namun, tidak semua orang percaya begitu saja. Di antara kerumunan, seorang pria dengan jas hitam menyipitkan matanya curiga. Ia adalah Pak Surya, seorang pengusaha properti yang selama ini ingin menguasai tanah di Solo untuk proyek pusat perbelanjaan raksasa. Ini tidak masuk akal. Gumamnya, kalau kota ini penuh dengan masjid, siapa yang akan datang ke mal? Apa semua orang akan meninggalkan dunia untuk beribadah? Pak Surya tidak sendiri. Sejumlah orang dari kalangan elit bisnis mulai merasa gusar. Mereka khawatir jika fenomena ini terus berlanjut, kehidupan ekonomi di Solo akan berubah drastis. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan yang terjadi beberapa hari setelah kemunculan masjid-masjid itu. Beberapa orang yang awalnya mencemooh dan meragukan keajaiban ini mulai mengalami kejadian aneh. Ada seorang pria yang menertawakan masjid-masjid ini dengan lantang, tapi keesokan harinya,
ia kehilangan suara. Suaranya hilang begitu saja tanpa sebab medis yang jelas. Ada seorang lainnya yang mencoba merobohkan salah satu masjid dengan alat berat, tetapi sebelum sempat menyentuh bangunan itu, tangannya tiba-tiba kaku dan tidak bisa digerakkan. Keajaiban yang terjadi di Solo ternyata bukan hanya tentang munculnya 100 masjid. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, dan lebih menakutkan sedang terjadi. Pak Joko, yang awalnya hanya seorang tukang kayu biasa, kini mendapati dirinya berada di tengah pusaran peristiwa yang mengubah segalanya. Dan ia belum tahu bahwa ujian terbesar baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, dan kota Solo semakin berubah. Masjid-masjid yang tiba-tiba muncul itu tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi titik perubahan bagi banyak orang. Orang-orang yang dulunya sibuk mengejar dunia, kini mulai memenuhi sajadah. Warung-warung di sekitar masjid lebih sering dipenuhi oleh orang-orang yang berdiskusi tentang agama daripada membicarakan bisnis atau politik. Namun, perubahan ini juga menimbulkan kegelisahan bagi sebagian orang. Pak Surya, sang pengusaha properti, semakin merasa cemas. Ia melihat omset bisnisnya menurun drastis. Pusat perbelanjaan yang ia bangun mulai kehilangan pengunjung. Tempat hiburan malam yang dulu ramai, kini sepi. Sore itu, di sebuah restoran mewah, Pak Surya duduk bersama beberapa rekan bisnisnya. Kita harus bertindak, katanya dengan nada dingin. Kalau kita biarkan ini terus terjadi, Solo akan berubah jadi kota santri, dan bisnis kita akan hancur. Salah satu rekannya mengangguk. Tapi bagaimana caranya? Masjid-masjid itu tidak bisa disentuh. Ada yang mencoba merobohkannya, tapi malah kena azab. Pak Surya mengepalkan tangan. Kalau kita tidak bisa menghancurkan bangunannya, kita hancurkan sumbernya. Kita buat Pak Joko terlihat seperti orang gila, biar masyarakat berhenti mempercayainya. Malam itu, rencana kotor mulai dijalankan. Di media sosial, mulai beredar berita bahwa Pak Joko hanya seorang penipu. Sebuah video yang telah diedit menampilkan dirinya berbicara seolah-olah mengklaim bahwa ia adalah utusan dari langit. Pak Joko mengaku mendapat wahyu dan bisa mendirikan masjid dalam semalam. Begitu bunyi salah satu judul berita yang menyebar luas. Banyak orang yang mulai ragu. Wah, beneran nggak sih? Kok kayak nggak masuk akal? Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam. Tapi masjid-masjid itu nyata. Apa mungkin dia benar? Pak Joko sendiri tidak menyadari bahwa namanya sedang difitnah. Ia hanya ingin tetap hidup sederhana dan bersyukur atas apa yang terjadi. Namun, berita-berita itu terus menyebar, bahkan sampai ke televisi nasional. Puncaknya terjadi ketika sekelompok orang yang tidak dikenal datang ke rumahnya. Tok, tok, tok. Pak Joko membuka pintu dan mendapati 5 pria bertubuh besar berdiri di depannya. Kami ingin bertanya sesuatu, Pak Joko, kata salah satu dari mereka dengan senyum dingin. Pak Joko mengerutkan kening. Silakan, ada yang bisa saya bantu? Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendorong pintu dengan kasar, membuat Pak Joko terhuyung ke belakang. Jangan pura-pura polos. Katakan, siapa yang membantumu membangun masjid-masjid itu? Pak Joko terkejut. Ia menatap pria-pria itu dengan ketakutan. Demi Allah, saya tidak tahu bagaimana masjid-masjid itu bisa berdiri. Salah satu pria mencengkeram kerah bajunya. Kau pikir kami bodoh? Tidak ada bangunan yang bisa muncul dalam semalam. Pasti ada dalang di balik semua ini. Pak Joko mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Angin berhembus kencang dari arah masjid-masjid. Langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Dan suara itu terdengar. Suara yang membuat semua orang terdiam. Suara yang menggema dari setiap masjid berbentuk Ka'bah yang berdiri di kota Solo. Sebuah suara yang tak seorang pun bisa jelaskan asalnya. Dan saat orang-orang mendengarnya, tubuh mereka langsung bergetar ketakutan. Dan di kota Solo, semua orang tahu bahwa sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Langit Solo semakin dipenuhi cahaya yang tak biasa. Warna-warna lembut berpendar seperti aurora, namun tidak berasal dari matahari atau lampu kota.
Suara yang menggema dari masjid-masjid berbentuk Ka'bah perlahan mereda, tetapi getarannya masih terasa di dada setiap orang yang mendengarnya. Pak Joko terduduk di depan rumahnya. Matanya basah. Ia merasa kecil di hadapan kebesaran yang sedang terjadi. Para pria yang sebelumnya mengancamnya masih berdiri dengan tubuh gemetar, tidak berani menatapnya. Sementara itu, di sudut kota, Pak Surya semakin panik. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan yang bukan berasal dari manusia. Pak Surya, kita harus pergi dari sini, sesuatu yang besar akan terjadi. Suara seorang rekannya bergetar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, lantai gedung tempat mereka berkumpul mulai bergetar pelan. Gelas-gelas di meja bergetar, dan lampu gantung berayun perlahan. Di jalanan, warga Solo yang sedang menatap langit tiba-tiba merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Bukan gempa biasa, tetapi seperti denyut yang datang dari bumi itu sendiri. Lalu, sebuah suara yang lebih besar terdengar dari langit. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Serentak, banyak orang berlutut. Beberapa menangis. Ada yang menutup telinga, tetapi suara itu tidak bisa dihindari. Suara itu tidak melukai telinga, tetapi langsung menembus hati. Di dalam sebuah mobil mewah, Pak Surya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Gumamnya berulang kali. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, sesuatu yang lebih mencengangkan terjadi. Dari setiap masjid berbentuk Ka'bah yang berdiri di Solo, muncul cahaya putih yang menjulang ke langit. Cahaya itu tidak panas, tidak menyilaukan, tetapi begitu terang hingga seluruh kota terasa bagaikan siang. Di salah satu masjid, seorang pria yang telah lama meninggalkan sholat tiba-tiba berlari masuk ke dalam. Allah, aku kembali. Isaknya jatuh bersujud tanpa bisa menahan air matanya. Di sisi lain kota, seorang anak muda yang selama ini hidup dalam maksiat terduduk di trotoar. Ia menggenggam dadanya, menangis tanpa suara. Aku tidak ingin mati dalam keadaan seperti ini, bisiknya. Di rumahnya, Pak Joko hanya bisa menatap langit dengan air mata berlinang. Ia tahu, ini bukan peringatan biasa. Ini adalah tanda dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak ada satupun manusia yang bisa menebaknya. Cahaya yang memancar dari masjid-masjid berbentuk Ka'bah itu semakin terang. Langit Solo kini bagaikan siang meski waktu menunjukkan tengah malam. Warga yang masih berada di jalanan saling menatap dengan wajah dipenuhi kecemasan dan haru. Di depan rumahnya, Pak Joko masih terduduk. Ia tak sanggup berkata-kata. Hanya air mata yang terus mengalir, membasahi pipinya. Di kejauhan, dari arah salah satu masjid, terdengar suara takbir menggema. Suara itu datang dari seseorang yang baru saja masuk Islam. Seorang pria tua yang sejak muda membenci Islam kini berlutut di depan masjid. Aku telah menolak kebenaran terlalu lama. Isaknya. Tak jauh dari sana, seorang wanita yang selama ini lalai dalam ibadahnya menggenggam tangan anaknya erat-erat. Nak, mulai malam ini, kita akan kembali kepadanya. Namun, di tengah-tengah keharuan itu, ada orang-orang yang tidak menerima kejadian ini dengan ikhlas. Di sebuah ruangan gelap, Pak Surya masih terduduk dengan wajah pucat. Para pengusaha yang bersamanya tampak ketakutan. Kita harus menghentikan ini. Kita tidak boleh membiarkan kota ini berubah seperti ini. Serunya dengan suara bergetar. Tapi, Pak, bagaimana caranya? Ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ujar seseorang dengan nada putus asa. Pak Surya menggertakkan giginya. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Hancurkan masjid-masjid itu. Apapun caranya. Orang di seberang sana terdiam sejenak. Pak, ini bukan urusan biasa. Ini sudah di luar kekuatan manusia. Aku tidak peduli. Aku akan bayar berapapun. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bentaknya marah. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, sesuatu yang lebih mencengangkan terjadi. Seluruh kota tiba-tiba terasa bergetar. Tidak seperti gempa bumi biasa. Getarannya terasa halus,
tetapi menyusup hingga ke dalam dada setiap orang. Langit yang tadi bercahaya kini berubah. Cahaya putih yang menjulang dari masjid-masjid itu semakin terang, lalu perlahan mulai menyatu, membentuk sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Warga yang masih berada di luar menatap langit dengan napas tertahan. Mata mereka membelalak. Seseorang berbisik dengan suara gemetar. Astagfirullah, apa yang sedang turun dari langit? Dan saat itulah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal mulai terlihat. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi, dan setiap kejadian dalam hidup memiliki hikmah yang harus kita renungkan. Ketika hati manusia sudah dipenuhi keangkuhan dan kesombongan, peringatan dari Allah akan datang dengan cara yang tidak terduga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan tidak menutup hati terhadap kebenaran. Disclaimer, kisah ini adalah fiktif yang dibuat seolah-olah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Silakan tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.